Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas unsur ekstrinsik pada karya sastra. Jadi, setelah kemarin kita mempelajari unsur intrinsik atau unsur-unsur yang membangun sebuah cerita, kita akan mempelajari unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya sastra, di luar cerita. Secara umum, ada 3 unsur ekstrinsik pada cerita atau karya sastra. Demikian pula pada cerita fantasi. Ada bahasa, penggunaan bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung. Penggunaan bahasa menjadi salah satu unsur ekstrinsik dalam penulisan cerita. Misalnya, seseorang yang berasal dari Jawa akan memasukkan beberapa kosakata dalam bahasa Jawa dalam karyanya. Seperti itu. Lalu latar belakang pengarang. Pengarang yang dilahirkan di tepi pantai akan lebih mudah menggambarkan suasana pantai dalam ceritanya daripada orang-orang atau pengarang yang hidup di pegunungan, seperti itu. Itulah pengaruh latar belakang pengarang dalam pembuatan karya sastra. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang ditulisnya. Nah, nilai-nilai apa saja yang bisa terkandung dalam karya sastra yang ditulis oleh pengarang? Nilai-nilai dalam cerita ada nilai moral, nilai sosial, budaya, religi, pendidikan, dan politik. Apa yang dimaksud dengan nilai moral? Nilai moral ini berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik atau buruknya sifat manusia, salah atau benarnya sifat manusia, seperti itu. Misalnya kejujuran, keberanian, itu termasuk nilai moral. Lalu, apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Nilai sosial ini berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana individu berbaur dengan lingkungannya, individu dengan individu lain, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya, itu termasuk nilai sosial. Sementara nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Budaya masyarakat Jawa tentu saja berbeda dengan budaya masyarakat Melayu dan sebagainya. Religi berkaitan dengan kehidupan beragama dan ketuhanan. Jadi ketika kalian menemui nilai, misalnya nilai, intinya nilai religi ini berhubungan dengan 5 agama yang diakui di Indonesia. 6 ya, ditambah Konghucu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 5 agama itu, kepercayaan itu masuk ke nilai budaya, bukan nilai religi lagi. Lalu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berkaitan dengan proses pengubahan sikap seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu termasuk nilai pendidikan. Yang terakhir yaitu nilai politik, berkaitan dengan tata pemerintahan suatu daerah. Demikian yang bisa Bisma sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya Bisma mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.